SMB 4 Jayo Wikramo RM Fawaz Diraja SH, MKN menerima kunjungan pertukaran dari seluruh universitas di Indonesia. Kegiatan kebinekaan program mahasiswa Merdeka Kelompok Palembang Darussalam di Istana Adat Jalan Sultan M. Mansur nomor 776 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang, Sabtu tanggal 27 April tahun 2024. Hadir dalam kunjungan ini Sultan Palembang Darussalam SMB 4 Jayo Wikramo RM Fawaz Diraja SH, MKN didampingi Pangeran Suryo Kemas Ari Panji, Pangeran Nato RM Rashid, Pangeran Suryo Dudi, Pangeran Suryo M Ismail, serta kerabat Sultan lainnya dan dosen pembimbing Miftah Pratiwi SIKOM, MIKOM dan 27 mahasiswa lainnya. Acara ini dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai seputar tentang budaya Palembang Darussalam dan tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Jaya Wikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja, dan kemudian didampingi juga dengan pangeran dari Kesultanan Darussalam, ada Pangeran Suryo, Pangeran Nato, Pangeran Yudo, dan beserta pangeran-pangeran yang lainnya. Yang kami hormati pula dosen pembimbing modul Nusantara, Ibu Miftah Pratiwi SIKOM MIPR. Kami hormati juga kakak-kakak LO dan juga yang kami cintai dan kami banggakan, segenap mahasiswa pertukaran, mahasiswa kampus Merdeka Belajar. Selamat pagi yang mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja, Pangeran Suryo, Pangeran Nato, Pangeran Yudo, dan semua mahasiswa modul Nusantara yang saya sayangi, serta LOL kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah saya selaku dosen pembimbing mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kesediaan dari Yang Mulia Sultan Badarudin IV Jaya Wikrama, karena kami sudah diterima dengan sangat baik. Sekarang kita lagi ada di kediaman Kesultanan Palembang Darussalam Sultan Prabu Diraja. Mungkin izin mengenalkan bahwa mahasiswa kita ini terdiri dari 24 mahasiswa merdeka yang berasal dari seluruh Nusantara. Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Papua, Malang, semua rata-rata alhamdulillah berkumpul di sini. Nah, tujuan mereka ke sini adalah untuk mengenal kebudayaan Palembang itu sendiri. Nah, kita kemarin sudah banyak ya mengunjungi tempat di Palembang, khususnya pertama kali kita kemana? Ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, sekarang kita lagi ada di mana nih? Di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalamnya langsung gitu. Nah, jadi kemarin mungkin kita dipandu sama tour guide ya. Nah, sekarang kita alhamdulillah dapat kesempatan nih berkomunikasi langsung dengan Yang Mulia di sini. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik ingin bertanya tentang Palembang Darussalam apa sih, nanti bisa kita langsung tanya sumbernya langsung gitu, kesultannya langsung gitu, karena pasti untuk referensinya sendiri pasti banyak modifikasi ya biasanya ya kalau kita searching di Google. Nah, sekarang Oke. Ada lagi 1, 2, 3. Yang kami hormati ini adik-adik semua di sini, yang pertama dosen pembimbingnya Ibu Miftah dan sarjana ilmu komunikasi, di SIK-nya ilmu kepolisian lagi. Ilmu komunikasi ya. Iya. Oke, jadi selamat datang di Istana Adat Sultan Palembang Darussalam. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam pada intinya berdiri setelah Kerajaan Palembang. Jadi kalau saya berikan beberapa babakan sejarah di Nusantara, bahwa pada awalnya sebelum Kesultanan Palembang Darussalam di sini pernah besar dengan Kerajaan Sriwijaya. Nah, setelah Kerajaan Sriwijaya tidak ada, terdapat kekosongan, kemudian masuklah beberapa, di sini kosong itu ada penyamun-penyamun pada masa itu.
sehingga muncullah Laksamana Cheng-ho ke sini. Makanya kok ada Laksamana Cheng-ho, dari mana ceritanya Laksamana Cheng-ho itu? Ya mungkin pernah ke Masjid Cheng-ho ya kemarin ya. Nah, itu karena dia ingin menghapuskan jadi Laksamana Cheng-ho itu datang untuk menghapus atau membasmi penyamun-penyamun Cheng Sui Cheng Pokok ada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian dia lanjut sampai ke Pulau Jawa ya. Jadi tujuannya untuk menjaga perdagangan di Sumatera Selatan. Setelah Sriwijaya setelah kosongan itu kemudian masuklah kerajaan Palembang yang merupakan pada awalnya itu mereka vasal atau afiliasi daripada kerajaan Mataram. Setelah kerajaan Palembang tidak ada, barulah Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah Kesultanan Palembang Darussalam kita masuk era kolonial. Yang era kolonial itu muncullah ada dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda, oleh Inggris. Jadi itulah saya dulu sebut era kolonial. Kenapa? Karena di Palembang ini pada awalnya pernah masuk Inggris, pernah masuk Belanda, dan juga masuk Jepang. Dan terakhir sekarang kita sedang berada di NKRI yang merupakan sendi-sendi negara, sendi-sendi daripada bangsa Indonesia. Jadi bila kita lihat program program Merdeka ini, saya lihat sangat bagus sehingga kita semua mempelajari keanekaragaman bangsa kita. Apalagi sini ada yang dari seberang ya, yang dari Jawa banyak, yang dari Sulawesi ada, yang dari kalau Maluku ada Maluku, Papua ada juga Papua. Apalagi Sultan Mahmud Badarudin II itu diasingkan dan meninggal, makamnya ada di Ternate, Maluku Utara. Yang saya hormati Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wibramo, Raden Muhammad Fawaz Diraja SH MKN. Saya hormati juga para pangeran di sampingnya, sekalian kenal lah ya. Di sampingnya ini ada Pangeran Yudo, Eri Mastari, kemudian yang baju merah, baju abang, Jung Palembang, Pangeran Nato. Saya sendiri adalah Pangeran Surya Ari Panji, kemudian ada Pangeran Dudi, juga ada Pangeran Ismail. Setelah beberapa putri ayu, tadi ada yang ibu-ibu ya, dua tadi, tapi enggak, harusnya dulunya di sini, tapi enggak betul. Ya, jadi kalau untuk yang ibu-ibunya dipanggil putri ayu. Nah, di ujungnya sama kayak pangeran. Jadi kalau saya kemudian pangeran itu sesuai bidang keahlian. Jadi saya kalau di kementerian, kalau di kepresidenan kita itu semacam menteri penerangan. Jadi yang berhubungan dengan atau menteri informasi. Jadi kalau Pangeran Yudo ini polisi atau tentara ya, Pangeran? Polisi, tentara. Jadi semacam panglimanya gitu, ketentaraan. Jadi kalau kita kan ada Panglima ABRI gitu ya. Nah, di sini ada panglimanya. Jadi kalau Pangeran NATO ini yang mengatur kalau di menteri kita ada mungkin Mensesnek atau Menteri Koordinator, pokoknya yang mengatur gitu. Jadi seperti itu. Dan para pangeran yang lain, ada Pangeran Puspo, ada Pangeran Suryo, kemudian ada Pangeran Dinatu dan sebagainya. Jadi masih banyak. Jadi itu pengenalan awal. Baik, kami coba lagi untuk mengenalkan. Kalau ngomong soal kesultanan, jadi harus nariknya ke belakang nih. Tadi Yang Mulia sudah menyampaikan tentang Sriwijaya. Kalau kesultanan apa bedanya Pak? Karena ini ada mahasiswa dari berbagai daerah kan, mungkin sudah dapat dari buku. Apa beda antara kesultanan dengan kerajaan Sriwijaya? Kalau dari keagamaannya, kalau kerajaan Sriwijaya, dia yang menjadi panutannya adalah agama Hindu atau agama Buddha.
Makanya di dalam buku sejarah nasional kita di SMA atau di perguruan tinggi itu ada masa sejarah zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah itu kelompoknya di situ. Kalau kesultanan berbeda lagi, dia masuk zaman kesultanan ini keislaman berarti kerajaan Islam. Kalau kerajaan Palembang itu masuk kerajaan Islam Nusantara. Jadi kalau di buku sejarah dia masuk kerajaan. Nama saya Nurhaliza dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Izin untuk bertanya kepada Yang Mulia dan Pangeran. Tadi juga dijelaskan mengenai sejarah-sejarah, dan yang saya tangkap dari internet takutnya salah, jadi ingin bertanya langsung kepada Yang Mulia dan Pangeran bahwasanya 2 kali perang Kesultanan Palembang itu dimenangkan oleh Palembang pada tahun 1819, tapi pada tahun 1821 itu Kerajaan Kesultanan Palembang itu harus mengakui bahwasannya kolonial Belanda itu lebih kuat militernya dibandingkan dengan Kesultanan Palembang, sehingga pada 7 Oktober 1825 Kesultanan tersebut harus dihapuskan oleh kolonial Belanda. Nah, kemudian apakah hal tersebut benar, dan bagaimana sih kok bisa sampai sekarang itu kesultanannya masih ada padahal pada tahun segitu tuh sudah dihapuskan seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan begini, kan sultan sudah dihapus. Simpelnya gitu kan, 1825 secara hukum ya, ketok palu, tidak ada lagi kesultanan. 1821 sultannya dibuang, 1823 diambil alih, dihapuskan tapi belum ketok palu. 1825 di internet ketok palu ya, gantilah presidenan yang tadi saya cerita. Terus kok sekarang sultannya ada? Saya tanya, yang menghapuskan dan yang meniadakan itu siapa? Belanda kan? Dari pihak kesultanan bilang hilang nggak? Enggak kan? Kami nggak merasa hilang, kami tetap kesultanan. Cuma secara kekuasaan kami kalah, secara politik, ingat ya. Nah, pertanyaan lagi, zuriatnya masih ada nggak? Tahu zuriat? Keturunannya. Kan sultan punya anak, punya cucu. Anak cucunya punya anak dan banyak cucu lagi. Anak cucunya punya anak dan anak cucu lagi. Ada yang kita sebut dengan keturunan atau zuriat. Zuriat ini nggak putus. Ada nggak di sana tuh istilahnya ya? Nanti lihat di situ tuh ya, putih itu ya. Nggak putus. Artinya secara nasab garis keturunan sultannya masih ada. Cuman memang yang hilang itu kekuasaan politiknya. Kita harus bedakan gitu loh. Jadi yang Anda bilang putus itu kekuasaan politik. Yang memutusnya juga bukan dari pihak sultan. Sultan tidak pernah menyatakan kami bubar. Nggak pernah. Pernah nggak kesultanan bilang kami bubar deh, pilot kayak perusahaan gitu kan? Udah deh perusahaan pilot nih, nggak mampu bayar lagi, udah tutup. Secara hukum dibuat berita acaranya perusahaan pilot, udah, sehingga nggak ada lagi hak dan kewajiban. Nah, yang kita ini cuma politiknya diambil Belanda, terus cara dipaksa, sultannya dibuang. Kalau nggak dibuang kenapa? Pertanyaannya lagi. Langsung saya jawab deh. Kan nanti sultannya beranak lagi, karena dia merasa punya kekuasaan, punya hak kan? Iya, karena Anda ngambil secara paksa, ya saya ambil lagi deh. Nah, itu yang ditakuti oleh Belanda sebenarnya. Maka satu-satu cara, makanya sultan-sultan di Nusantara bukan hanya di Palembang loh. Semua pemimpinnya kalau udah berhasil dikuasai oleh Belanda cepet-cepet dibuat. Makanya nggak heran nih, Pangeran Diponegoro ada di mana, Tengku Umar ada di mana, iya kan? Cut Nyak ada di mana, gitu. Panglima, pangeran dan seterusnya, sultan, semuanya dibuang. Yang tidak dibuang, mohon maaf tanda kutip, itu yang mau kerjasama dengan Belanda. Maksudnya apa kerjasamanya? Tunduk. Yaudah deh, kami ngakui kalian memerintah kami, nggak apa-apa deh. Yang penting kami gak dibuang. Jadi aman. Jadi hari ini kita mendapatkan kunjungan dari mahasiswa Merdeka, yaitu pertukaran antara pelajar mahasiswa seluruh Nusantara yang ada di Universitas Wijaya. Jadi disinilah kita jelaskan bahwa keberagaman itu yang ada di Nusantara ini bukan sebagai perbedaan tapi sebagai persatuan daripada bangsa kita ini. Harapan ke depan yang mulia. Harapan ke depan kegiatannya sangat bagus, program pemerintah ini sangat bagus. Ini sangat mudah-mudahan
semua adik-adik yang mengikuti program ini bisa memahami kebinekaan dan bisa membangkitkan rasa cinta pada tanah air. Ibu, gimana Bu? Tanggapan? Jadi sebelumnya mungkin memberikan terima kasih dulu atas sambutan hangat dari Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin IV, Raden Muhammad Fawaz Diraja. Sebelumnya kami sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk kesini, dan kebetulan memang saya sebagai dosen modul Nusantara mengagendakan untuk mengunjungi Istana Adat Palembang Darussalam agar mahasiswa nggak cuma di sini cuma sekedar pertukaran kampus saja inbound, tapi juga mereka mendapatkan banyak sekali sejarah-sejarah kota Palembang itu sendiri, dan mereka bisa memahami sebetulnya Palembang itu kaya akan budaya, sejarah intinya. Ini kegiatan dilakukan tiap semester apa gimana? Ya, nah kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka itu sendiri diselenggarakan setiap tahun biasanya di semester genap, tapi sekarang adanya diganjil. Nah biasanya ini dilakukan setahun satu kali biasanya. Harapan dan himbauan kepada mahasiswanya? Harapannya apa ya, semoga dengan keberagaman yang ada mereka bisa lebih mencintai kebinekaan dari Indonesia itu sendiri. Pak, tujuh kita Sriwijaya. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Palembang Darussalam. Ini cerita kita. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.